Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, teknik rahasia abadi ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi, dan itu bukanlah sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan baginya dalam waktu singkat, jadi dia tidak berencana untuk segera memulainya. Han Li menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam 2 halaman luar dan meninjau isinya untuk sementara waktu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menyimpannya sebelum perlahan menutup matanya. Dia akan membuat dirinya dalam kondisi prima sebelum dia mulai menyempurnakan jimat tombak surgawi itu. Dengan jimat itu di lengan bajunya, dia seharusnya bisa memastikan pertahanan diri tidak peduli apapun kecelakaan yang muncul dalam pertempuran yang akan datang. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang akan diandalkan Han Li untuk melawan klon Sue Guang itu. Dengan kekayaan indera spiritualnya yang luar biasa saat ini, dia hanya akan mampu mengendalikan semua kumbang pemakan emas yang belum berevolusi dalam pertempuran. Jika dia melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas dewasa sekaligus, akan menjadi ancaman besar bahkan bagi klon Sue Guang. Selain itu, dia sedang mempersiapkan untuk melatih kemampuan yang terkandung dalam seni Provenance True Devil segera, dan semua kemampuan ini sangat kuat. Selain itu, dia memiliki Leopard Kirin Beast dan Gold Devouring Beetles bergaris ungu untuk membantunya. Dengan semua itu di lengan bajunya, dia yakin bisa bahkan melawan tubuh asli leluhur suci, apalagi klon leluhur suci belaka. Dengan mengingat hal itu, Han Li berangsur-angsur rileks dan memasuki kondisi meditasi. Suatu masa hening terjadi di ruang rahasia, diikuti dengan dengungan rendah yang tiba-tiba terdengar, disertai dengan ledakan yang sesekali bergema. Setengah bulan kemudian, suara dering yang menusuk telinga meletus di dalam ruang rahasia, dan pilar cahaya keemasan naik ke langit-langit ruang rahasia, lalu muncul di puncak pagoda batu tepat di atas Han Li. Pilar cahaya emas tingginya sekitar 10.000 kaki, dan setebal tangki air. Ada proyeksi tombak raksasa melayang di atas pilar cahaya, dan mengeluarkan suara dering yang mencengangkan. Selain itu, ada ribuan rune perak berkilauan menari di sekitar proyeksi tombak. Detik berikutnya, suara dering tajam meletus dari proyeksi tombak tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, ledakan fluktuasi menakutkan yang tak terlukiskan melonjak ke segala arah. Saat fluktuasi menyapu udara, bintik-bintik cahaya keemasan mulai muncul dari udara tipis. Bintik-bintik cahaya ini hanya seukuran butiran beras, tetapi jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung, dan mereka melonjak menuju pilar cahaya dalam hiruk-pikuk. Setiap titik cahaya memancarkan ki spiritual atribut logam yang sangat murni, dan semua ki spiritual atribut logam dalam radius puluhan ribu kilometer ditarik ke pilar cahaya. Selain itu, baju besi dan harta karun atribut logam yang dibawa oleh penjaga patroli dan kultivator lainnya di daerah itu juga mulai melepaskan ki spiritual atribut logamnya, yang semuanya melonjak ke arah pilar emas sebagai titik cahaya keemasan. Para kultivator ini secara alami sangat terkejut dengan hal ini, dan segera mencoba untuk mencegah hartanya bocor ki spiritual, tetapi tidak peduli apa yang coba, usahanya terbukti sia-sia. Hanya dalam beberapa saat, hampir setengah dari ki spiritual atribut logam dalam harta mereka telah hilang, dan cahaya yang memancar meredup secara signifikan. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, harta karun ini akan segera direduksi menjadi potongan-potongan besi tua yang tidak berguna. Semua kultivator terdekat kaget melihat ini, tetapi mereka hanya bisa melihat dalam ketidakberdayaan. Sama seperti hal-hal yang situasinya benar-benar akan lepas kendali, proyeksi tombak tiba-tiba bergetar, dan semua fluktuasi yang dilepaskannya tiba-tiba berhenti. Pilar cahaya raksasa kemudian menghilang, dan pada saat yang sama, kebocoran ki spiritual atribut logam dari harta di daerah sekitarnya juga terputus.
Jika bukan karena aura harta karun ini menjadi sangat lemah, para kultivator di daerah itu dapat dengan mudah berpikir bahwa mereka baru saja mengalami halusinasi. Banyak orang mulai bertukar pandangan bingung satu sama lain. Tentu saja, segera ditentukan bahwa fenomena yang baru saja terjadi berasal dari tempat tinggal Han Li. Semua orang secara alami sampai pada kesimpulan bahwa Han Li telah memurnikan harta tertentu yang membutuhkan aliran besar ki spiritual atribut logam, dan mereka tentu saja tidak berani menuntut kompensasi dari senior tahap integrasi tubuh akhir, jadi hanya bisa meratapi nasib buruknya. Tidak ada sesepuh kota yang menyaksikan fenomena ini, tetapi tidak lama akhirnya mendapatkan kabar. Mereka agak terkejut mendengar tentang ini, tetapi tidak terlalu memikirkannya, dan bahkan tidak mengirim siapapun untuk menanyakan Han Li tentang apa yang telah terjadi. Pada titik ini, pasukan iblis menjadi semakin aktif, dan para kultivator kota Deep Heaven yakin pertempuran akan segera terjadi. Dalam keadaan ini, para kultivator tingkat tinggi di kota secara alami tidak akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang sepele seperti ini. 2 bulan kemudian, Han Li duduk di ruang rahasianya dengan cahaya keemasan yang berkilauan dari tubuhnya. Matanya tertutup rapat, dan tangannya terkatup di depan dadanya dengan jimat emas dan perak di antara keduanya. Di atas kepalanya ada proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan yang melayang di ketinggian rendah. 3 wajah proyeksi itu identik dengan wajah Han Li, dan mereka masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Melayang di atas 6 tangan terulur dari proyeksi adalah 6 harta emas dari deskripsi yang berbeda, yang semuanya tampak seperti benda besar dengan rune perak rumit yang tertulis di atasnya. Harta karun ini semuanya melepaskan fenomena yang berbeda, dan tidak hanya sangat kuat, juga memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Tiba-tiba, ekspresi Han Li bergerak sedikit, dan jimat emas dan menghilang dari antara kedua tangannya saat dia membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, proyeksi emas juga menghilang ke dalam tubuhnya. Bola lampu merah kemudian meluncur ke ruang rahasia sebelum mendarat di genggaman Han Li. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia menilai bola lampu merah, lalu melepaskan indera spiritualnya keluar dari ruang rahasia. Indera spiritualnya yang luar biasa langsung menyapu semua tingkat pagoda batu sebelum berhenti di aula di lantai paling atas. Melihat dia datang ke sini secara langsung, pasukan iblis pasti sudah mulai menyerang kota. Kalau tidak, dia tidak akan mengganggu pengasinganku tanpa alasan yang jelas, gumam Han Li saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangan untuk memadamkan bola lampu merah, lalu bangkit dan terbang keluar dari ruang rahasia sebagai seberkas cahaya biru. Di lantai atas pagoda batu, seorang wanita berjubah perak sedang menunggunya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Qi Lingzi, Hai Yue Tian, dan Ice Phoenix berdiri di dekatnya. Wanita ini adalah peri Silverlight, dan alisnya saat ini berkerut. Yakinlah, senior, saya sudah mengirim jimat transmisi suara ke guru, jadi dia akan segera datang, Qi Lingzi meyakinkan. Peri Silverlight mengangguk. Tentara iblis sudah mulai maju menuju kota surga dalam kita, dan pertempuran habis-habisan sudah dekat, jadi akan lebih baik jika kakak Han dapat bertemu dengan para tetua kota secepat mungkin. Kalian bertiga bisa datang dengan kakak Han juga, para tetua akan memastikan untuk tidak mengirimmu berperang terlalu dini, jadi kamu harus memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup daripada rata-rata kultivator. Terima kasih, senior. Hai Yue Tian dan Qi Lingzi segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan ekspresi bersyukur juga muncul di wajah Ice Phoenix. Tepat pada saat ini, cahaya biru menyala di dalam aula, dan sesosok humanoid tiba-tiba muncul. Apakah pasukan iblis telah memulai serangan mereka, rekan Daois? Ini bukan sekadar serangan pelecehan, bukan? Han Li bertanya begitu dia muncul di kamar. Senang bertemu denganmu, kakak Han. Tentara iblis memang akan mulai menyerang kota,
dan mereka telah mengerahkan semua binatang buas dan pasukan jahatnya, jadi ini jelas bukan hanya serangan pelecehan. Bahkan leluhur suci itu klon Sue Guang tampaknya telah muncul di pasukan iblis. Saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda telah meningkat secara signifikan dari terobosan Anda, Kakak Han. Saya bahkan tidak dapat memastikan basis kultivasi Anda lagi, kata peri Silverlight dengan ekspresi gembira di wajahnya. Melihat situasinya sangat mendesak, aku akan segera bertemu dengan saudara Gu dan yang lainnya. Kalian semua bisa ikut denganku juga, kata Han Li sambil tersenyum sambil berbalik kepada murid-muridnya dan Ice Phoenix. Mereka bertiga secara alami setuju, dan dengan demikian, semua segera berangkat dari pagoda batu bersama-sama, langsung menuju ke arah pasukan iblis berada. Setelah terbang sebentar, tembok kota raksasa kota Deep Heaven muncul di kejauhan, dan ada sebuah istana besar yang menyerupai sebuah pulau yang melayang di udara tepat di belakang tembok kota. Han Li dan yang lainnya terbang menuju istana sebelum mendarat di platform besar di depannya, dan sudah ada ribuan kultivator tingkat tinggi berkumpul di sana. Di tengah peron ada pagoda batu yang tingginya lebih dari 1000 kaki, di atasnya berdiri beberapa orang, mereka adalah anggota majelis sesepuh. Han Li tidak berniat bergaul dengan para kultivator biasa, dan dia mengeluarkan beberapa instruksi kepada murid-muridnya dan Ice Phoenix sebelum terbang menuju pagoda dengan peri Silverlight. Pria tua berjubah putih sangat gembira melihat Han Li, dan dia segera menunjuk ke arah pasukan iblis di luar kota sambil berkata, "Selamat datang, rekan Daois Han. Lihatlah ke sana, itu seharusnya klon dari leluhur suci Sue Guang." Han Li mengalihkan pandangannya ke arah yang sama, dan cahaya biru melintas di matanya, memungkinkan dia untuk melihat pasukan iblis dengan tingkat kejernihan yang sangat tinggi, meskipun jaraknya beberapa puluh kilometer. Di tengah-tengah kapal perang iblis yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah piramida raksasa, di ujungnya berdiri sekelompok makhluk iblis tingkat tinggi lapis baja yang sangat menarik perhatian. Mereka berkumpul di sekitar kereta raksasa yang ditarik oleh beberapa binatang buas, masing-masing dengan 5 kepala singa, lapisan sisik biru tua di sekujur tubuhnya, dan penyengat seperti kalajengking memanjang di belakang masing-masing. Gerbong itu sendiri memiliki desain yang sangat rumit dengan bendera hitam pekat yang terletak di tengahnya, yang di atasnya tertulis beberapa karakter iblis merah besar. Di bawah bendera ada awan ki jahat yang berputar. Di dalamnya berdiri seorang pria muda dengan baju zirah merah tua dengan 8 raja jahat berdiri di kedua sisinya dengan sikap hormat. Pemuda itu memiliki penampilan yang identik dengan 3 klon leluhur suci Sue Guang yang mengejar Han Li, dan sedikit niat membunuh melintas di mata Han Li saat melihatnya. Pria muda berjubah merah itu sepertinya segera merasakan sesuatu, dan dia berbalik untuk menatap mata roh Han Li. Pupil merahnya kemudian langsung berubah menjadi hitam seperti tinta, melepaskan semburan kekuatan hisap yang menusuk tulang yang mencoba untuk secara paksa menarik pandangan Han Li. Hati Han Li tergerak saat dia secara paksa memotong kontak mata mereka dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dan ekspresi pemuda berjubah merah itu sedikit berubah sebagai tanggapan atas hal ini. "Apakah kamu menemukan sesuatu, rekan Taois Sue Guang?" Suara malas terdengar dari sisi lain kereta yang ditarik binatang itu. Pemilik suara itu adalah pria kekar berkulit perunggu yang mengenakan pakaian kulit binatang. Itu adalah pria yang disebut Sue Guang sebagai penguasa jahat nomor 1. Dia saat ini menyilangkan tangan dan bersandar di pagar pada kereta yang ditarik binatang buas dengan lesu. "Seorang kultivator manusia memata-matai kita, tapi aku mengejutkannya. Namun, dapat dengan mudah melepaskan diri dari mata iblis cahaya hitamku, jadi mereka jelas bukan makhluk biasa," jawab Sue Guang. "Oh, mereka mampu menahan mata jahatmu. Mungkinkah ini target yang kamu ingin aku tangani atau mungkin makhluk tahap integrasi tubuh akhir baru itu?" Pria kekar itu bertanya saat ekspresi bersemangat muncul di wajahnya.
Sulit dikatakan. Bagaimanapun, ini pasti akan menjadi lawan yang merepotkan. Jika kamu bertemu, aku sarankan kamu ekstra hati-hati, kata Sue Guang saat alisnya sedikit berkerut. Haha, yakinlah, yang aku khawatirkan hanyalah bahwa lawan ini tidak akan cukup kuat untuk melakukan pertarungan yang bagus. Pria kekar itu terkekeh. Sue Guang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Sementara itu, di kota Deep Heaven, mata Han Li terpejam rapat, dan hanya setelah beberapa lama dia berhasil pulih dari rasa pusing yang dia alami. Apakah kamu baik-baik saja, rekan Taois Han? Pria tua berjubah putih itu bertanya dengan sikap prihatin. Aku baik-baik saja. Aku tertangkap basah oleh teknik rahasia lawan, tapi aku baik-baik saja sekarang, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Itu bagus untuk didengar. Apakah kamu berhasil memastikan apakah pria itu benar-benar klon leluhur suci Sue Guang? Pria tua berjubah putih itu bertanya. Pria itu memiliki penampilan dan aura yang identik dengan klon leluhur suci Sue Guang yang pernah kulihat di masa lalu, jadi pasti itu dia, jawab Han Li. Begitu, klon ini telah muncul di pasukan iblis menegaskan kembali anggapan bahwa mereka berencana untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Kami akan mengandalkan Anda untuk mengambil klon itu, rekan Taois Han. Tidak ada perlu mengalahkannya, yang harus Anda lakukan adalah membuatnya tetap sibuk, kata Biksu Buddha Jin Yue dengan ekspresi serius. Hehe, yakinlah, sesama Daois, selama tidak ada makhluk jahat lain yang ikut campur, tiruan ini pasti tidak akan dapat mempengaruhi sisa pertempuran, kata Han Li dengan senyum percaya diri. Kami akan mengandalkanmu kalau begitu, Saudara Han. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menahan semua Raja Iblis lainnya sehingga mereka tidak mengganggu pertempuranmu, pria tua berjubah putih itu meyakinkan dengan sikap gembira. Han Li mengangguk dan tidak menanggapi ini. Setelah itu, beberapa tetua yang pernah ditemui Han Li di masa lalu semuanya mendekatinya dengan salam, dan memperlakukannya lebih sopan daripada sebelumnya. Cukup jelas bahwa statusnya sebagai kultivator integrasi tubuh akhir telah membuatnya kagum dan dihormati dari para tetua kota. Han Li tidak terlalu akrab dengan anggota panel tetua lainnya, jadi dia hanya bertukar basa-basi wajib dengan mereka sebelum terdiam lagi. Tepat pada saat ini, semburan gemuruh yang keras terdengar dari pasukan iblis, diikuti oleh gerombolan binatang buas yang ganas keluar dari lautan Ki Iblis. Ada jutaan binatang buas dengan terlalu banyak spesies di antara mereka untuk dihitung. Binatang iblis bergegas maju seperti banjir yang deras, diikuti lebih dari 100 bola cahaya hitam terbang keluar. Setiap bola cahaya berisi binatang iblis tahap metamorfosis setengah binatang setengah manusia, dan di bawah instruksi, gerombolan binatang buas yang kacau itu langsung menjadi rapi dan teratur. Selain geraman rendah yang sesekali terdengar, tidak ada suara lain yang terdengar. Selain dari binatang iblis biasa ini, ada lebih dari 1000 binatang buas pegunungan yang sangat menarik yang tersebar di seluruh gerombolan binatang buas. Tidak ada akhir yang terlihat dari pasukan binatang iblis ini, dan terus muncul dari dalam lautan Ki jahat. Lebih dari 10 juta binatang buas telah muncul, dan ekspresi para tetua menjadi semakin tegang. Bagaimana bisa ada begitu banyak binatang buas? Bukankah seharusnya hanya ada 6 juta? Penatua Gu bertanya dengan sedikit alarm di matanya. Menurut informasi yang kami terima sebelumnya, memang seharusnya hanya ada beberapa juta monster iblis, ini pasti tambahan baru untuk pasukan iblis, Biksu Buddha Jin Yue menjelaskan. Dengan begitu banyak binatang buas hadir, pertempuran ini tidak akan menjadi mudah, seorang pria iblis berjubah hitam bergumam dengan ekspresi gelap. Yakinlah, sesama Daois, ini hanya binatang iblis tingkat rendah. Tidak peduli berapa banyak, mereka tidak akan memiliki efek yang menentukan dalam pertempuran.
Aku sudah mempertimbangkan situasi seperti itu sebelumnya dan menyiapkan tindakan pencegahan yang sesuai, kata pria tua berjubah putih itu. Begitu. Kalau begitu, kami serahkan padamu, kakak Gu. Tetua lainnya cukup lega mendengar ini. Pria tua berjubah putih itu tersenyum ketika dia membalik tangan untuk memanggil piring formasi putih, lalu mengatakan sesuatu ke dalamnya, dan beberapa saat kemudian, semburan fluktuasi energi yang mencengangkan tiba-tiba meletus ketika beberapa formasi raksasa muncul di tembok kota. Di tengah setiap formasi berdiri sebuah altar yang seputih batu giok, dan ada beberapa benda yang tampak biasa terletak di altar ini. Ada mangkuk biru tua, labu hitam pekat, pedang panjang perak, dan benda seperti layar putih. Itu adalah 4 harta karun sungai surgawi. Bukankah terlalu berlebihan untuk menggunakannya pada makhluk jahat tingkat rendah, saudara Gu? Seorang penatua iblis bertanya dengan heran. Harta karun ini memang sangat kuat, tetapi keahlian terletak pada kemampuannya untuk menyerang area yang luas. Sebagai perbandingan, akan jauh kurang efektif ketika menargetkan makhluk kuat individu. Dengan demikian, mengikuti beberapa diskusi dengan rekan Taois Jin Yue, kami memutuskan untuk menggunakannya melawan monster iblis tingkat rendah ini. Di satu sisi, kita akan dapat membunuh sejumlah besar monster iblis, dan di sisi lain, moral akan meningkat. Jika tidak, jika kita menderita banyak jumlah korban setelah pertempuran dimulai, moral pasti akan anjlok. Saya yakin ini juga alasan dibalik keputusan pasukan iblis untuk mengirim semua binatang buas ini terlebih dahulu, pria tua berjubah putih itu menjelaskan. Tetua lainnya semua merasa ini cukup masuk akal, jadi mereka mengangguk dan tidak mengorek lebih jauh masalah ini. Memang ada sejumlah besar binatang buas, tetapi makhluk yang paling merepotkan untuk diurus adalah para elit jahat itu. Mereka tampaknya telah dikerahkan juga, kata Han Li tiba-tiba. Semua tetua buru-buru mengalihkan pandangannya ke kejauhan setelah mendengar ini, dan melihat sekelompok makhluk jahat berbaju zirah telah muncul di belakang gerombolan binatang buas di kejauhan. Makhluk jahat ini mengendarai berbagai jenis kuda jahat atau terbang di udara sebagai hembusan angin hitam, semua mengeluarkan aura haus darah yang kejam, dan mengikuti di belakang pasukan binatang buas. Jika bukan karena kata-kata hati-hati Han Li, para tetua lainnya tidak akan memperhatikannya. Di tengah suara genderang perang yang bergemuruh, serangkaian lonceng raksasa tiba-tiba meletus dari dalam lautan ki iblis, dan bahtera raksasa hitam pekat, serta piramida iblis yang sangat besar, muncul dengan kereta perang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Apakah mereka sudah gila? Mereka melepaskan semua kekuatan sejak awal. Apakah tidak berencana menyimpan cadangan? Pria tua berjubah putih itu berseru saat melihat ini, dan semua tetua lainnya juga terpana dengan perkembangan ini. Tidak masalah apa yang direncanakan pasukan jahat, kita hanya harus menghentikan mereka. Saudara Gu, kita tidak boleh panik pada saat seperti ini. Mari kita terapkan rencana awal kita. Rekan-rekan Taois, kelangsungan hidup kota Deep Surga sangat mungkin bergantung pada hasil dari pertempuran ini, Biksu Buddha Jin Yue berteriak.